mangrove di seluruh Nusantara. Kami ini sedang berada di satu kawasan hutan mangrove di Kalimantan Utara. Kita tahu mangrove di Kalimantan Utara ini salah satu aset nasional, kawasan mangrove yang cukup besar. Saya dengan Mbak Vina pada pagi hari ini akan membahas salah satu program MFOCR, Mangrove for Coastal Resilience, di mana salah satu komponen kegiatannya adalah mengenai safeguard. Mungkin asing ya bagi teman-teman sahabat mangrove. Kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Vina. Sebelumnya Mbak Vina kenal dulu nih, Mbak Vina ini sebagai apa nih di MFOCR? Ya, terima kasih Pak Yuli. Selamat pagi Pak Yuli dan selamat pagi juga Sobat Mangrove sekalian. Perkenalkan, nama saya Afina. Untuk di program MFOCR ini saya berperan sebagai Social Safeguard and Gender Specialist Pak Yuli. Gitu. Sebetulnya apa sih safeguard itu Pak? Dalam program pembangunan ini sebetulnya. Iya, terima kasih Pak Yuli pertanyaannya. Jadi safeguard itu dalam bahasa Indonesia artinya pengaman. Nah, untuk mengawal program-program pembangunan, komponen safeguard itu penting untuk mengawal keberlangsungan dan juga memeriksa apakah pelaksanaan kegiatan dalam program itu memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian baik secara sosial maupun lingkungan Pak Yuli. Jadi safeguard itu hampir mirip seperti manajemen risiko gitu ya, yang didesain. Ya, kurang lebih begitu Pak. Ya, jadi dalam komponen safeguard salah satu yang harus diperhatikan memang manajemen risiko, di mana kami semua yang tergabung dalam tim safeguard itu melihat kembali komponen-komponen dalam kegiatan untuk melihat potensi dampak begitu Pak Yuli. Lalu Mbak Vina, apa saja sih komponen-komponen safeguard itu? Ya, terima kasih Pak Yuli dan juga untuk sahabat-sahabat mangrove sekalian, ada beberapa komponen safeguard ya, setidaknya ada 10, tetapi untuk memudahkan ada terdiri dari 2, sosial dan lingkungan. Dalam banyak hal komponen safeguard ini tergabung Pak, jadi sosial bersama lingkungan seperti itu. Untuk sosial sendiri misalnya kita harus melihat partisipasi dari kegiatan-kegiatan program tersebut, apakah kegiatan tersebut inklusif dalam artian melibatkan begitu banyak partisipasi dari kelompok yang rentan ditinggalkan oleh pembangunan, apakah kemudian salah satu aspeknya itu apakah perempuan diikut sertakan, atau apakah komponen-komponen kegiatan itu melibatkan peran-peran tokoh-tokoh di dalam masyarakat itu sendiri Pak. Jadi kita melihat relevansi juga dengan KL terkait seperti itu. Itu salah satunya. Untuk masalah lingkungan misalnya kita harus melihat apakah kegiatan dalam program tersebut mengakibatkan dampak yang serius terhadap lingkungan, terutama dalam keanekaragaman hayati dan juga polusi seperti itu. Itu salah satu yang kita perhatikan Pak dalam hal safeguard dalam pembangunan. Mbak Vina, MFOCR ini kan proyek pemulihan mangrove ya. Kita tahu mangrove ada di pesisir dengan segala dinamikanya, baik itu fisik dan sosial budaya masyarakat. Itu kalau kira-kira kalau dalam safeguard ini, khusus di MFOCR yang menangani mangrove itu apa saja yang penting gitu ya, yang harus diperhatikan? Oh ya, terima kasih Pak Yuli. Sekedar info dalam hal rehabilitasi mangrove ya Pak, ada beberapa komponen safeguard yang harus diperhatikan. Pertama, keterbukaan akses informasi Pak. Jadi informasi itu harus transparan dan juga bisa untuk diakses begitu banyak penerima manfaat dan juga aktor-aktor yang terlibat dalam rehabilitasi mangrove ini. Itu yang pertama. Kedua, juga keanekaragaman hayati Pak, karena pemulihan hutan mangrove itu mau nanti akan berakibat kepada keanekaragaman hayati seperti itu. Lalu juga kita perlu perhatikan Pak analisa dampak lingkungannya tentang polusi, terus juga seperti sampah seperti itu atau bahan bakar yang tumpah kalau misalnya kita lagi rehabilitasi. Lalu juga apakah kemudian mungkin saat rehabilitasi mungkin kita tidak sengaja menemukan warisan budaya yang tertinggal seperti itu gitu. Itu juga harus kita perhatikan aspek-aspek tersebut, sehingga sebelum melakukan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove Pak, penting bagi kita untuk menyisir terlebih dahulu lokasi-lokasi rehabilitasi begitu sahabat mangrove. Mbak Vina, dalam pemulihan hutan dan lahan itu memang kan pasti ada unsur manusia atau masyarakat yang bersinggungan atau malah mungkin terlibat atau mungkin
dia yang menyebabkan terjadinya degradasi itu ya. Kalau di mangrove ini hal itu seperti apa ya safeguardnya gitu. Oh ya. Terkait dengan isu lahan dan juga tenurial, beberapa yang harus kita pastikan adalah apakah pemilik lahan tersebut memberikan konsen atau persetujuan untuk dijadikan kawasan rehabilitasi mangrove, Pak. Itu yang pertama. Nah, untuk memulainya itu dengan diskusi panjang terlebih dahulu nih, Pak. Salah satunya itu dengan sosialisasi dan juga membuka percakapan atau diskusi dengan dinas-dinas terkait. Lalu kemudian kita juga perlu tahu tentang rencana pembangunan di wilayah tersebut. Apakah kemudian kegiatan yang akan kita lakukan menginterupsi rencana pembangunan mereka, lalu juga kita perlu pastikan status lahannya bersih atau tidak bersih dalam artian bebas dari konflik kepentingan pihak lainnya. Mbak Vina, berarti safeguard itu kan harus dilakukan di awal, ya, di tengah maupun di akhir itu ya, kira-kira seperti itu ya? Iya, betul sekali. Jadi safeguard itu sebagai pengaman, Pak, itu harus dimulai dari inisiasi perencanaan, lalu menempel di setiap kegiatan-kegiatan program pembangunan, Pak. Jadi mengawal dari awal hingga akhir. Kita tidak pernah boleh lepas dari prinsip-prinsip safeguard itu, Pak Yuli. Itu saja. Dan ini dalam proyekan ini Mbak Vina sebagai spesialis juga harus melaporkan gitu ya, secara rutin. Oh iya Pak, jadi selalu ada secara periodik ada laporan yang kami keluarkan, Pak, terkait penerapan prinsip-prinsip safeguard. Gitu. Terima kasih Mbak Vina. Ya, makasih. Teman-teman, sahabat mangrove, ini tadi kita bicara mengenai safeguard, salah satu bagian dari kegiatan Infosiar yang memang itu harus dilakukan ketika kita memulai, kita sedang melaksanakan maupun mengakhiri suatu kegiatan. Saya kira gitu, kita akan bertemu dengan konten yang lain pada channel yang sama. Sampai ketemu lagi. Salam mangrove.